Baiklah buat semuanya yang sudah hadir di ruangan, Telekodina hari ini bisa kita mulai. Yang pertama, saya ucapkan semoga semuanya dalam keadaan yang tetap sehat dan lebih baik, termasuk dari mereka yang hadir di sini yang sedang mengalami isolasi mandiri. Semoga tetap sehat selalu, kondisinya terjaga dan segera bisa pulih dalam waktu singkat. Kemudian masa 10 harinya untuk menjalankan uh, syarat minimal untuk isolasi mandiri juga bisa diselesaikan tanpa ada keluhan yang berarti dan segera bisa kembali ke aktivitas normal seperti biasa. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan memulai Telekodina untuk sesi seksologi dari Departemen Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Minggu kemarin kita sudah memulainya bersama Dr. Pramus Mare dan saya yang menemani. Kali ini dan juga ada Prof. Alex. Kali ini kita akan kedatangan narasumber spesial, Prof. Wimpy Pakahila. Buat yang baru mengenal beliau, beliau adalah guru besar kami di Departemen Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Beliau juga sangat dikenal sebagai pionir untuk konteks keilmuan anti-aging medicine. Dan beliau saat ini menjadi ketua perkumpulan dokter spesialis andrologi Persandi dan juga ketua Asosiasi Seksologi Indonesia, di samping juga menjadi chairman Indonesian Center for Anti-Aging Medicine. Jadi sekali lagi rekan-rekan yang sedang mengalami isoman, mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti acara ini dengan lancar. Saya berharap yang ingin melakukan open mic sangat dimungkinkan supaya didengarkan langsung oleh teman-temannya, tetapi yang ingin bertanya di kolom chat, silahkan bisa langsung atau nanti bisa direct message ke, boleh di scrolling, itu ada nama saya Oka Negara. G, silahkan. Untuk itu saya mengucapkan kesempatan ini saya berikan langsung, gimana ini Prof. Wimpy akan menyampaikan langsung materi dengan slide atau dengan verbal saja? Saya pakai Ada slide dulu ya, Prof ya? Oke. Silakan. Apakah materi akan ditampilkan oleh Prof. Wimpy? Silakan kita simak, Prof. Wimpy. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Dr. Ketut Widyasa. Selamat pagi dan teman-teman semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan mengenai materi ini ya. Sudah bisa terlihat ya? Bisa, Prof. Ya. Jadi teman-teman sekalian, salah satu masalah yang artinya yang banyak muncul pada masa pandemi ini, jadi artinya sesuai dengan keluhan pasien yang datang, yaitu masalah seksual. Oleh karena itu, topik saya kali ini seks sehat di masa pandemi. Jadi kenyataan sekarang itu sudah sekian setahun, hampir 2 tahun ya, COVID-19 itu mengatur hidup manusia, kehidupan kita. Ya, sangat berbeda, kita merasakan semua, kehidupan kita sangat berbeda dengan masa lalu sebelum pandemi itu. Dan yang lebih sulit lagi adalah kita tidak tahu pasti ya, sampai kapan tragedi ini berakhir ya, dan kapan kita kembali ke kehidupan yang normal, tidak ada satu orang pun yang tahu. Baik di Indonesia maupun di negara maju, bahkan sampai ke Amerika sendiri tidak dapat memastikan kapan ini berakhir. Ya. Nah, banyak sekali muncul selama masa pandemi ini, masalah sosial, masalah ekonomi, itu keduanya berkaitan. Ya. Dari masalah sosial ada masalah masyarakat, ya, lalu masalah keluarga. Ya. Satu lagi ya, perubahan sosial yang penting adalah apa yang terjadi. Ya, kebanyakan orang kita tinggal di rumah, kurang aktivitas sosial di luar rumah. Akhirnya lebih banyak waktu bertemu dengan pasangan. Akhirnya sebagian lebih sering melakukan hubungan seksual. Yang lain terjadi mengalami stres.
karena tidak bersosialisasi, lalu stres karena masalah keluarga, masalah ekonomi. Ya, akhirnya kegiatan diganti dengan online, daring, yang tidak selalu bisa menggantikan kegiatan normal pada umumnya. Nah, itu kemudian pada akhirnya menimbulkan gangguan seksual. Ya, oleh karena itu, seperti saya katakan tadi, pasien-pasien dengan gangguan seksual lumayan banyak ya selama masa pandemi ini. Nah, kalau kita kembali ke masalah keluarga, ada masalah kesehatan, lalu gangguan seksual ya, lalu masalah dengan anak-anak ya, masalah ekonomi tentu ya. Sebagian besar penularan COVID-19 kita tahu ya melalui pernapasan dan air ludah. Ya. Karena itu masker mutlak diperlukan. Nah, ini nanti kaitannya dengan aktivitas seksual. Kita lihat seperti ini, saya gambarkan seperti ini, seks pada pria ya. Jadi ini sebuah lingkaran yang saling berhubungan ya. Jadi kalau gairah seks baik, maka ereksi baik, kontrol ejakulasi juga dipengaruhi menjadi lebih baik, aktivitas seksual menjadi baik, ada orgasme, kepuasan seksual, lalu fungsi seksual menjadi baik. Kalau orgasme dan kepuasan seksual baik, itu berpengaruh akhirnya pada gairah seksual yang tetap baik. Pada perempuan juga kurang lebih sama. Jadi kalau gairah seks perempuan itu baik, maka akan terjadi reaksi seksual yang baik berupa ereksi klitoris yang baik, perlendiran vagina, dan relaksasi vagina baik, aktivitas seksual menjadi lebih baik, orgasme dan kepuasan seksual dirasakan baik, maka itu berpengaruh pada fungsi seksual yang tetap baik, akhirnya gairah seksual tetap baik. Nah, kalau kita mengingat kembali klasifikasi disfungsi seksual perempuan seperti ini, ada gangguan gairah seksual, ya, ada gairah seksual hipoaktif, ada yang aversi itu sampai menolak ya, tidak mau melakukan lagi, lebih senang sendiri, tidak diganggu oleh pasangannya. Lalu gangguan bangkitan seksual yang tadi itu, ya, jadi perlendiran tidak terjadi, ereksi klitoris tidak terjadi. Lalu berikutnya gangguan orgasme, nggak ada orgasme, ya, atau sangat jarang sekali orgasme. Dan yang berikutnya nyeri, ya, ada sakit soal hubungan seks, ya. Kemudian sampai vaginismus terjadi kontraksi abnormal, ya. Yang terakhir terasa sakit pada genitalia, pada kelamin, walau tidak melakukan hubungan seksual. Nah, kalau pada pria seperti ini, jadi hilangnya gairah seksual, lalu gangguan ereksi, disfungsi ereksi, sebaliknya ereksi berkepanjangan, lalu berikutnya adalah gangguan ejakulasi yang cepat atau terhambat, yang terakhir tidak ada orgasme. Ya, nah ini semua ada di masyarakat kita. Dari pasien-pasien yang datang, ada yang mengalami salah satu dari sekian banyak masalah itu. Ya. Jadi banyak orang, baik pria maupun perempuan, mengalami dan mengeluh masalah seksual, ya, khususnya pada masa pandemi ini. Artinya apa? Artinya mereka tidak sehat sebetulnya. Jadi kita bisa menggunakan fungsi seksual itu sebagai indikator kesehatan. Jadi kalau ada gangguan fungsi seksual berarti sesungguhnya orang itu tidak sehat. Nah, tugas kita adalah mencari tidak sehatnya itu di mana. Ya, apa yang menyebabkan dia tidak sehat sehingga terjadi gangguan fungsi seksual itu. Ya. Jadi yang terbanyak kalau pada perempuan, hambatan orgasme, hilangnya gairah seksual, sakit saat hubungan seksual. Ya. Kalau pada perempuan yang banyak, pada laki-laki yang terbanyak disfungsi ereksi, hilangnya gairah seksual, ejakulasi dini. Ya. Nah, jadi dari disfungsi ereksi itu, seperti saya katakan tadi, itu merupakan indikator proses penuaan dan pola hidup tidak sehat. Jadi kalau pola hidup tidak sehat, akan terjadi disfungsi ereksi. Terkait adanya faktor risiko dan penyakit. Nah, oleh karena itu, kalau orang disfungsi ereksi, bisa jadi dia mengalami sakit tertentu. Apa misalnya? Diabetes, ya, hormonnya berkurang, ya. Lalu berikutnya indikator masalah psikis. Jadi orang yang mengalami stres, kejenuhan, ya, depresi, nah itu bisa mengalami disfungsi ereksi. Yang lain adalah disfungsi ereksi merupakan prediktor gangguan pembuluh darah dan jantung. Jadi ada kaitan ya, jangan dianggap
remeh. Artinya ada kaitan antara disfungsi ereksi dengan kemungkinan adanya gangguan pembuluh darah dan bahkan jantung. Ya, oleh karena itu jangan heran, jangan kaget kalau ada orang meninggal ketika melakukan hubungan seksual, karena memang ada hubungan antara fungsi ereksi dan pembuluh darah dan jantung itu. Berikutnya adalah sebagai indikator ada tidaknya gangguan hormon. Nah, jadi sekali lagi disfungsi ereksi ini juga bagi orang awam ya sangat penting diperhatikan bahwa kalau terjadi disfungsi ereksi itu bukan semata-mata hanya masalah penis, melainkan banyak masalah di baliknya. Oleh karena itu pada telemedicine ya, teleconference itu termasuk program-program seperti Halodoc itu kadang-kadang kita bingung juga karena pasien intinya menanyakan obatnya apa gitu kan. Nah, padahal kita tahu di sini sebetulnya sebelum obatnya apa yang menyebabkan disfungsi ereksi sebetulnya gitu ya. Nah, termasuk sekarang ini COVID-19 ini ya. Jadi disfungsi ereksi bukan semata-mata hanya gangguan penis, melainkan ada penyebab tersembunyi yang justru berbahaya di balik itu ya. Nah, sekarang pada masa pandemi, apa sih penyebabnya? Faktor penyebab disfungsi ereksi yang terjadi pada masa pandemi, ya. Tentu ada, termasuk faktor fisik atau faktor psikis. Ya. Nah, ini kasus yang bisa saya sampaikan, contoh kasus ya. Aktivitas seksual selama pandemi, ini artinya laporan dari kasus-kasus yang mengalami masalah seksual. Lebih sering berhubungan seks. Pada pria terjadi disfungsi ereksi. Sebagian perempuan melaporkan lebih bergairah. Nah, mungkin karena lebih banyak di rumah, banyak nganggur ya. Nah, tetapi sebagian perempuan gairah seksualnya justru hilang. Ya, nah ini yang terjadi. Ya. Nah, yang lebih ini lagi banyak kasus perselingkuhan selama pandemi. Ya, mungkin karena kejenuhan di rumah, masalah sosial ekonomi juga. Nah, ini salah satu efek negatifnya ya. Jadi karena itu kita kemudian bisa membaca di media sosial, berita di TV, kasus-kasus perselingkuhan yang bahkan berakhir dengan tragedi, dengan pembunuhan, dengan perceraian. Ya. Nah, kalau kita kembali ke disfungsi ereksi dalam kaitan dengan COVID-19, nah kira-kira seperti ini ya. Ini virusnya. SARS-CoV itu mengganggu endotel ya. Endotel itu lapisan di pembuluh darah itu. Kalau ini terganggu, maka akan terjadi gangguan ereksi. Ya. Kalau terjadi gangguan ereksi akan mengakibatkan masalah psikis. Nah, masalah psikis ini seperti depresi, sedih, jengkel, ya, itu semakin memperburuk disfungsi ereksinya. Ya, seperti ini. Nah, juga pengaruhnya ke hormon nanti. Kalau terjadi gangguan hormon, maka disfungsi endotel semakin buruk, disfungsi ereksi semakin buruk. Nah, yang lebih ini lagi, lebih jauh lagi, virus ini kemudian menimbulkan kerusakan pada testis, pada buah sakar itu. Kalau terjadi kerusakan pada buah sakar, maka akibatnya tentu lebih buruk lagi. Hormon semakin berkurang, lalu sperma menjadi terganggu, sehingga terjadi gangguan kesuburan. Nah, ini dengan jelas bisa kita lihat di sini. Ya. Nah, lebih jauh ke paru-paru, ya, akhirnya menimbulkan kematian seperti itu. Ya. Jadi bisa dijelaskan dengan baik mengapa terjadi disfungsi ereksi pada pasien-pasien mengalami infeksi COVID-19 ini. Nah, testis buah sakar ya pada pasien COVID-19 itu menunjukkan kerusakan pada tubulus, seminiferus, ya, berkurangnya sel Leydig. Sel Leydig ini yang memproduksi hormon testosteron dan terjadi keradangan. Ya. Nah, tapi kalau diperiksa virusnya 90% tidak menunjukkan adanya virus di testis. Ya. Ya, mungkin virusnya sudah tidak ditemukan, tapi akibatnya yang tampak itu. Pada sperma, ya, pada sperma pasien yang COVID-19 yang telah sembuh ditemukan ya virus ini ya bisa ditemukan di sperma. Juga yang lebih penting yang selama ini sudah diketahui masyarakat luas adalah timbunan virus terbanyak ada di air liur.
Karena itu dalam melakukan aktivitas seksual dengan pasangan, ya kalau takut atau ragu-ragu, ya hindari ciuman bibir, apalagi ciuman yang dalam. Nah, ini rekomendasi singkat barangkali, ya, bagaimana melakukan aktivitas seksual selama pandemi. Yang pertama, kalau pasangan sama sekali tidak pernah kontak dengan orang lain, berarti aman melakukan aktivitas seksual apapun, termasuk hubungan seksual. Yang kedua, kalau salah satu atau keduanya pernah kontak dengan orang lain, pastikan dulu bahwa keduanya sehat. Nah, yang kedua ini sangat perlu bagi kita semua. Karena saya yakin tidak ada dari kita yang tidak pernah melakukan kontak dengan orang lain, ya, dalam kehidupan sehari-hari walaupun dalam keterbatasan ini. Jadi kalau salah satu atau keduanya pernah kontak dengan orang lain, pastikan bahwa keduanya sehat. Yang ketiga, dapatkan tes COVID-19. Kalau keduanya negatif, bebas melakukan aktivitas seksual apapun tanpa masker. Yang keempat, tetapi kalau tidak yakin apakah bebas dari COVID-19, hindari kontak mulut dan hidung. Hubungan seksual dengan posisi berhadapan, tetap gunakan masker. Yang kelima, hubungan seksual dari belakang. Lebih bebas, mungkin bisa tanpa masker. Nah, yang keenam, kalau mengalami gangguan seksual, dapatkan pengobatan yang benar. Jangan membeli obat atau ramuan apapun terkait seks tanpa petunjuk dokter, termasuk melalui online. Saya melihat banyak sekali toko-toko online itu, Tokopedia bahkan menjual obat-obat keras yang seharusnya dengan resep dokter. Itu dihindari, dan bagi teman-teman bisa tolong informasikan kepada masyarakat luas, ya, tentang bahaya menggunakan obat keras tanpa mengetahui dengan jelas apa yang sesungguhnya terjadi. Lalu yang 7, akhirnya tentu dapatkan vaksinasi sesuai prosedur. Yang 8, dalam keadaan terpaksa, kalau tidak dapat melakukan hubungan seksual, silakan lakukan masturbasi. Ya. Nah, ini beberapa pilihan posisi hubungan seksual. Posisi berhadapan, tidur atau duduk, masker. Posisi tidak berhadapan, suami dari belakang, posisi tidur atau duduk, masih boleh tanpa masker. Posisi ini dilarang, keras, fatal, karena kegemukan istrinya. Suami sesak napas. Dalam keadaan tertentu, lakukan masturbasi. Bisa sendiri, dengan jari, dengan alat bantu, ya, bersama pasangan, dengan jari, oral, alat bantu. Banyak sekali alat bantu untuk pria dan perempuan, harus pilih yang tidak berisiko. Jadi ketika menerima tamu di kantor, perhatikan hal-hal berikut ini. Protokol, sesuai protokol, menghindari penularan COVID-19. Cek temperatur, saya kira semua sudah tahu ini untuk mengingatkan saja. Hindari kerumunan di ruang tunggu. Gunakan masker. Hindari kontak langsung wajah dengan wajah, gunakan sarung tangan kalau harus bersentuhan, desinfeksi ruangan. Jadi idealnya sebetulnya setiap tamu harus membawa hasil tes, tetapi ini sulit ya dilaksanakan karena perlu biaya dan sebagainya. Tapi bisa dicoba ini, ya kalau memang memungkinkan ya diminta, ya, tesnya ada atau tidak. Dengan disiplin melaksanakan peraturan ini, maka ketika pulang ke rumah tidak membawa virus COVID-19, keluarga pun sehat. Akhirnya kita semua menginginkan pandemi segera berakhir, walaupun tidak mudah karena ini masalah seluruh dunia, apalagi munculnya varian-varian baru. Bahkan tadi malam saya baca Amerika pun ya sedang kewalahan karena di seluruh negara bagian kasus COVID-19 bertambah puluhan ribu, ya 43.000 kalau nggak salah. Padahal mereka sudah divaksin. Jadi hindari kerumunan, jaga jarak, pakai masker menutup hidung dan mulut, jaga kebersihan tangan dan tubuh, dapatkan vaksinasi. Akhirnya, saya ingatkan kembali bahwa hidup sehat adalah dasar kehidupan kita, maka fungsi seksual akan baik, kepuasan seksual dan kualitas hidup akan lebih baik lagi. Saya kira seperti itu, saya kembalikan ke Dr. Otto. Terima kasih. Terima kasih Prof. Wimpi buat
prolognya, pendahuluan materi, menyampaikan situasi tentang COVID-19 yang related atau berhubungan dengan kondisi problem seksual dan juga nyambung ke reproduksi ya Prof ya. Ternyata banyak sekali hal-hal baru yang kita baru ketahui, ternyata COVID ini nggak sembarangan. Banyak orang berpikir COVID ini cuma masalah demam, batuk, pilek, jadi sesak begitu ya. Padahal sebenarnya virus corona atau SARS-CoV-2-nya sudah bisa kemana-mana. Tadi Prof. Pimpi menyampaikan bahwa virus bisa ditemukan juga pada jaringan reproduksi laki-laki, baik itu di testis maupun juga di endotel, pembuluh darah, corpus cavernosum penis misalnya. Jadi suka tidak suka akhirnya juga akan mempengaruhi reproduksi dan juga fungsi seksual, terutama ereksi. Jadi ternyata virus corona ini bisa langsung bikin gangguan ke fungsi seksual juga ya Prof, di samping dugaan ke fungsi reproduksi. Nah, selanjutnya Prof, ini yang masuk ke direct message ini sudah banyak ini rupanya. Cuma maksud saya kalau memang ada yang berniat untuk bertanya langsung, silakan. Memang si topik kita agak sensitif ya Prof ya. Tidak semuanya berani untuk menyampaikan. Ini yang ke direct message deh saya tanyakan ya. Apalagi yang mengalami itu ya. Iya. ini rajin ini Prof direct ngirim ke direct message ini ke chat langsung pribadi. Dari Sakde ini Prof yang pertama Prof. Tolong dijawab nanti se-clear mungkin Prof, karena sepertinya yang bersangkutan juga menginginkan jawaban ini biar untuk praktikal ini Prof. Dok, jika isoman nih bersama suami, dua-duanya positif, apa boleh berhubungan seksual agar bisa jadi lebih semangat? Tadi kayaknya di session pertama juga sempat bertanya hal serupa. Jadi saya ulangi Prof, jika isoman bersama suami dan bareng-bareng positif, apa boleh berhubungan seksual dengan tujuan biar jadi lebih semangat, Prof? Rupanya kalau semangat kan mungkin lebih gembira, imunitas menjadi yang turun menjadi termaintain dan menjadi baik kembali gitu, Prof. Dan itu bagus buat kepulihan dari infeksi ini. Silakan, Prof. Ya, jadi ini keduanya isoman ya? Ya, keduanya isoman satu rumah, tapi tidak dijelaskan satu kamar atau bagaimana. Tapi ada niatan untuk berhubungan seksual maksudnya gitu, Prof. Saya kira kalau keduanya isoman dalam satu rumah tentu keduanya sudah mendapatkan perawatan ya. Perawatan. Ya. Jadi sebetulnya hubungan seksual tidak masalah karena keduanya memang sudah positif dan sedang isoman. Tapi saya sarankan tetap menggunakan protokol gitu. Ya tadi itu walaupun keduanya isoman berarti positif ya, barangkali tetap sebaiknya menurut saya tetap menggunakan masker itu ya paling tidak untuk lebih menghindari terjadinya penularan melalui mulut atau hidung itu ya itu saran saya ya oleh karena keduanya memang sedang isoman positif gitu jadi nggak akan saling menularkan lagi tapi sebaiknya menurut saya tetap menggunakan masker itu atau gunakan posisi hubungan seksual yang tidak ya memungkinkan adanya penularan melalui mulut dan hidung itu. Saya kira seperti itu ya. Atau kalau tidak mau melakukan hubungan seksual ya lakukan aktivitas lain ya seperti saling masturbasi misalnya ya. Tapi karena keduanya sudah sedang positif ya tentu tidak masalah saya kira seperti itu. Tapi jangan lupakan pola hidup sehat, lalu tetap menuruti protokol pengobatan yang diberikan oleh dokter. Saya kira itu. Ya betul, Prof. Maksudnya juga begini ya, Prof ya. Mohon dikoreksi, ditambahkan, Prof. Yang penting juga jangan pas sedang banyak gejala, muncul gejala tidak fit ya. Hubungan seksualnya dilakukan, artinya jangan sampai nanti malah tambah membebani kondisi fisik ya, Prof. Gimana, Prof? Oh ya. Ya kalau tidak fit ya pasti nggak akan mampu juga. Artinya kalau satu pihak yang memaksa juga harus dipertimbangkan ininya ya Prof ya, kesepakatannya ya gitu ya. Karena kadang-kadang bisa saja ternyata salah satu pihak yang maksain gitu ya. Nah, sebetulnya mungkin perlu kita ingatkan bahwa
hubungan seksual atau aktivitas seksual yang sehat itu intinya kan harus dikehendaki bersama. Nah, itu dia. Kehendaki bersama, menyenangkan kedua pihak, dan tidak menimbulkan efek buruk dari satu atau keduanya. Nah, itu yang harus kita pegang. Ya. Termasuk jika misalnya jika berminat kemudian melibatkan alat-alat seksual tambahan ya Prof ya. Ya, itu tadi sudah saya singgung ya. Jadi kalau memang diperlukan ya saling masturbasi, oke ya, nggak masalah itu ya. Ya. Kalau ternyata misalnya ini mungkin ada pertanyaan yang dulu sempat muncul juga. Kalau misalnya akhirnya isoman tetapi terpisah Prof, satu di rumah mungkin, karena sekarang kan ada yang juga bisa isoman di beberapa wisma atau hotel begitu. Kalau misalnya pasangan suami istri isomannya berbeda jarak, berbeda tempat, bagaimana dengan virtual sex Prof? Ya, virtual sex boleh dilakukan ya. Istri kan nggak masalah sebetulnya ya. Bisa pakai video atau ya apa namanya video call atau apa itu ya. Ya kan? Iya. Ya, yang penting jangan direkam kalau bisa ya, Prof. Oh ya, itu bahaya sekali itu. Kalaupun direkam jangan kelihatan kepala kali ya. Itu beredar itu bahaya. Kalau bocor nanti paling nggak tahu itu siapa kalau nggak kelihatan kepala gitu. Resikonya handphone hilang nanti bisa di-recall, nanti recall-annya itu bisa didistribusikan ke orang banyak karena banyak kejadian ternyata banyak pasangan yang merasa dirinya sudah aman ketika melakukan itu dengan rekaman, kayaknya udah aman, udah di-delete, tapi handphonenya hilang, ternyata bisa dipanggil lagi filenya. Bisa beredar, repot. Ya, oke Prof, terima kasih. Prof Alex ini ngintip-ngintip, nanti boleh juga ikut nimbrung ya Prof. Nah ini saya lihat dulu yang masuk lagi. Nah ini dari Bapak Murah, nah ini juga sering nih, direct message. Apa boleh Prof selama isoman, saya ingin melakukan hubungan seksual, tapi pilih yang aman dengan mengkonsumsi jamu. Jamunya jamu sehat lelaki. Saya sebutin merek deh, nggak apa-apa deh ini Prof, biar Prof tahu ya. Jamu sehat lelaki namanya urat madu. Boleh nggak Prof? Nah, Prof. Pak Ngurah ya, Pak Ngurah ya. Iya. Nah, Pak Ngurah, saya jadi ingat ini beberapa waktu yang lalu, Oke juga ikut itu. Ya, kita melakukan webinar ya. Webinar yang untuk umum ya, judulnya menyikapi herbal abal-abal ya, itu ya, bahkan videonya udah selesai Prof, nanti juga boleh di-share ya. Nanti bisa di ke apa YouTube ya, ke YouTube ya supaya masih bisa menyaksikan itu. Nah, salah satu pembicaranya selain saya dan Dr. Wiwi juga dari BPOM. Nah, BPOM saya libatkan karena ini sebetulnya tanggung jawab BPOM juga. Nah, di situ Pak Ngurah, judul apa presentasi saya itu ya herbal untuk seks ya, untuk apa namanya herbal untuk disfungsi seksual, herbal abal-abal ya untuk disfungsi seksual. Jadi Pak Ngurah, saya nyatakan dengan tegas di sini bahwa tidak ada obat herbal yang murni herbal itu berfungsi untuk seks. Saya nyatakan sekali lagi, tidak ada satupun obat herbal yang betul-betul murni herbal yang bermanfaat untuk gangguan ereksi. Kalau ternyata ada orang mengatakan, loh ternyata saya bisa minum itu pasti herbal abal-abal. Herbal abal-abal artinya dicampur bahan obat keras. Dan itu sangat berbahaya. Ya, sudah ada beberapa korban dilaporkan setelah minum obat herbal abal-abal itu. Termasuk korban di Bali. Saya ingat itu beberapa tahun lalu, ya keluarga korban itu lapor ke saya, ya, karena salah satu keluarganya itu melakukan hubungan seks, ya, lalu minum salah satu obat herbal itu, lalu dia ternyata meninggal di tempat. Itu sempat ramai dimuat di media massa pada waktu itu. Ya. Jadi Pak Ngurah, itu pesan saya. Saya tegaskan lagi, tidak ada satu pun ya, jamu atau herbal murni yang betul-betul bermanfaat untuk ereksi. Kalau ada berarti pasti dia dicampur obat herbal. Mengapa saya berani pastikan? Karena saya beberapa tahun lalu sudah pernah melakukan uji klinis
terhadap 10 merek herbal yang ternyata semua dicampur dengan bahan obat keras. Dan itu sangat berbahaya. Termasuk saya ingatkan, kebetulan Pak Ngurah menanyakan itu, ada iklan kopi kejantanan. Nah, itu pasti bohong. Ya. Jadi begitu Pak Ngurah, barangkali bisa disebarluaskan ke masyarakat yang lain. Jangan terpengaruh dengan iklan bohong seperti itu. Kalau ada masalah dengan masalah seksual atau termasuk khususnya ereksi itu, seperti saya katakan tadi, berarti ada sesuatu di balik gangguan ereksi itu. Ya, salah satu yang justru berbahaya, penyakit gitu. Nah, termasuk gangguan jantung. Ya, itu ada kaitan dengan gangguan ereksi. Seperti itu, mudah-mudahan cukup jelas Pak Ngurah ya. Terima kasih, saya kembalikan ke Dr. Oke. Ya, Prof. Kalau dilihat-lihat juga beberapa yang menyebutkan nama herbal itu ternyata kemasannya tidak melulu daun-daunan, akar-akaran gitu ya, Prof. Tapi udah dalam bentuk sirup, udah dalam bentuk tablet, bahkan mungkin sasetan serbuk gitu. Seperti yang disampaikan itu kalau nggak salah itu serbuk ya bentuknya. Dan Ya. itu Prof bisa jelaskan nggak? Jadi kan itu kemasannya udah obat banget itu sebenarnya, atau mirip obat, udah bukan olahan yang daun-daunan atau akar-akaran begitu atau buah langsung. Itu membedakan yang kemasan seperti itu kira-kira apakah itu mungkin dari efek aja? Apakah ini kelihatannya ada obatnya nih atau memang herbal? Dari reaksinya Prof bisa nggak Prof? Mungkin dari konsep of duration-nya atau janji yang dituliskan misalnya diminum sebelum berhubungan gitu misalnya. Ya, betul itu Dr. Eko mengingatkan bahwa pada acara yang lalu sudah saya sampaikan itu. Ya, jadi saya tampilkan waktu itu contoh bungkus kemasan ya, kemasan dari salah satu produk herbal itu. Di situ dicantumkan diminum 1 jam sebelum hubungan seks. Itu nggak ada herbal yang seperti itu. Ya, herbal itu tidak akan pernah bereaksi cepat. Herbal itu diminum setiap hari gitu ya. Mungkin setelah sekian bulan mungkin ya, itu pun mungkin ya baru bereaksi. Jadi sayang saya tidak bisa tampilkan pada sekarang ini ya. Itu setiap tahun BPOM itu menarik dari peredaran. Ya sekian banyak herbal itu ditarik dari peredaran karena ternyata setelah diperiksa mengandung bahan berbahaya itu. Nah, kebetulan pertanyaan Pak Ngurah tadi saya ingatkan di sini. Jadi teman-teman sekalian kalau membaca produk herbal, jamu, lalu ada tulisan nomor registrasi BPOM dengan tanda TR, ya, itu bukan berarti sudah aman, bukan. Ya, itu hanya menunjukkan bahwa produk ini sudah didaftar, itu aja. Terlepas dari aman atau tidak. Jadi jangan salah, masyarakat luas banyak menganggap kalau sudah ada tanda registrasi dari BPOM, ada tulisan TR berarti aman. Tidak. Ya, oleh karena itu setelah diperiksa kemudian kalau ternyata mengandung bahan berbahaya ditarik dari peredaran. Itu saya punya daftar itu. Tahun ini berapa banyak gitu ya. Hanya tahun 2020 belum sempat saya ini, sebelumnya ada semua itu. Sekian banyak. Termasuk salah satu barangkali teman-teman ingat nama Trikajus misalnya. Itu sangat populer dulu. Trikajus itu dalam bentuk saset ya, diminum gitu. Ya. Nah, ternyata mengandung bahan obat berbahaya. Oleh karena itu ditarik dari peredaran. Ya. Saya kira itu mudah-mudahan cukup jelas ini ya. Sekalian ya, mengingatkan mungkin, Prof. Jadi mungkin juga melengkapi pertanyaan dari yang bertanya ini, termasuk begini Prof ya, banyak yang produk-produk suplemen itu dijaminkan atau dijanjikan dengan narasi juga bisa meningkatkan gairah seksual mungkin atau gangguan seksual bisa diperbaiki, dan itu beredar banyak Prof. Jadi orang taunya itu kalau sudah apalagi produk dari luar negeri hebat gitu Prof. Itu gimana tuh Prof? Masuknya kan banyak banget itu ke Indonesia, label BPOM juga. Atau perlu izin atau enggak itu ya? Ya, bahwa di pusat studi kita itu banyak sekali ya penelitian yang sudah kita lakukan, termasuk suplemen tadi, Dr. Oke. Ya,
Ada suplemen yang sudah beredar ternyata mengandung bahan yang seharusnya tidak boleh ada. Nah, seperti itu. Ya. Jadi suplemen itu termasuk satu kelompok dengan herbal tadi. Kalau sudah dapat tanda registrasi dari BPOM, bukan berarti dia aman, bukan berarti dia aman. Ya. Beberapa hari yang lalu ada seseorang datang menemui saya. Jadi sebelumnya dia bilang akan bertemu saya bilang ada masalah apa? Dia bilang saya nggak mengalami masalah, hanya ingin menawarkan produk dari Amerika gitu. Wah, saya langsung tertarik, ya silakan datang, saya bilang. Ya. Dia membawa satu contoh produk herbal dari Amerika. Ini kalau di Amerika sudah dipakai luas katanya. Saya bilang ini herbal. Saya baca ininya, apa namanya tulisannya itu, komposisinya apa, saya bilang. Terus dia dengan yakin mengatakan ini sudah ada nomor BPOM, dia bilang. Sudah ada, ya tapi nomor BPOM saya jelaskan seperti tadi. Nomor BPOM bukan berarti aman, saya bilang. Dia ngotot, ini buatan Amerika. Amerika pun banyak yang abal-abal, saya bilang. Ya, saya dengan yakin kata banyak contoh seperti itu, saya bilang. Apalagi yang dikelompokkan sebagai suplemen. Ya, saya kira itu mengingatkan kita semua bahwa ya, banyak sekali produk berbahaya yang justru dijual bebas secara online. Dan kita jangan jadi korban. Ya, saya kira itu, Dr. Eko. Ya, betul banget, Prof. Ini artinya Prof sudah mengingatkan kita bahwa kita juga jangan terlena dengan produk-produk baru dia disebutkan itu dari luar negeri, ya, dari Amerika mungkin, dari Prancis, gitu, dari Italia. Itu bukan jaminan sama sekali bahwa itu pasti istilah awamnya itu pasti oke, chest plank dan paling manjur begitu ya. Belum tentu, dilihat dulu dari kandungannya apa. Kadang-kadang malah Indonesia menjadi limbah produk luar negeri karena di luar negeri bisa jadi barangnya itu sudah tidak laku dan perlu dihabiskan segera dan akhirnya perlu dihabiskan di negara yang kelihatannya konsumennya besar dan Indonesia adalah salah satu tujuan dari itu semua. Gitu ya, Prof ya. Oke, Prof, kita ini ada yang bersangkutan DM tapi dibilang jangan disebutkan nama saya, tapi pertanyaannya banyak ini, Prof. Oke. Nah, selama 5 hari ini saya sudah isoman. Tiap malam saya malah menonton tayangan medis, katanya medis ini, iklan tentang obat oleh seorang dokter atau bukan. Nama produknya Loveless. Apa ini bisa direkomendasikan, Prof? Nah, loh. Tiap malam, Prof, saya juga pernah lihat ini ya. Yang multi level ya? Ya, multi level. Ya. Nah, itu hati-hati juga. Dan bukan dokter ya, bukan dokter yang ini. Yang menjelaskan itu adalah ininya, kalau nggak salah itu artinya dari product manager atau apanya. Nah itu teman-teman sekalian dengan produk-produk seperti itu ya, saya selalu katakan bahwa berhati-hatilah gitu kan. Karena yang tujuan multi level itu kan memang semakin banyak penjualan semakin bagus bagi yang apa nah istilahnya itu yang di atas itu ya, makin bagus gitu. Jadi tujuan upline sampai lupa. Upline. Jadi tujuan mereka jelas untuk mencari keuntungan, ya. Padahal mereka sesungguhnya tidak mengerti apa sih sebetulnya isi atau kandungan di dalam produk yang dijual ini. Jadi saya kira kepada semua, ya, saya ingatkan bahwa kalau menyangkut kesehatan itu sebaiknya konsultasi dulu kepada tenaga ahli. Ya, itu paling aman sebetulnya. Ya, kalau semua orang terpengaruh dengan penjualan seperti itu ya itu tadi muncul kerugian, risikonya itu nanti siapa yang menanggung risiko ya yang bersangkutan sendiri. Ya, jadi kita semua yang mengerti seharusnya ikut mengkampanyekan ini. Bagaimana caranya agar masyarakat tidak terpengaruh oleh iklan-iklan seperti itu. Ya. Multi level itu oke saja untuk mencari keuntungan, tapi jangan menyangkut bidang kesehatan. Gitu. Katakanlah apa produk apa, misalnya silakan aja, nggak masalah. Apa perhiasan misalnya, ya tentu bagus tanpa risiko. Kalau sudah menyangkut kesehatan ya itu sangat berbahaya dan yang dirugikan ya masyarakat luas semua. Ya, saya kira itu ya. Ya, terima kasih Prof. Ini pertanyaan berikutnya dari penanya yang sama. Jika
masturbasi tadi Prof sampaikan itu adalah sebuah solusi untuk bisa dilakukan selama isoman. Kalau begitu, bolehnya berapa kali idealnya, Prof? Nah, sebetulnya berapa kali itu tergantung ini ya, tergantung fungsi seksual setiap orang, lalu tergantung rangsangan yang ada gitu ya. Nah, kalau kita mengaca atau mengacu pada hubungan seksual dengan pasangan ya, itu bagi pasangan yang sudah lama mungkin seminggu 2-3 kali gitu ya. Kecuali pasangan yang baru mungkin pasti lebih sering gitu. Nah, masturbasi mungkin oleh karena tidak ada pasangan ya bisa jadi seperti itu atau bahkan lebih jarang gitu ya. Ya, tetapi artinya yang penting tidak ada patokan yang harus dilakukan. Itu sangat tergantung pada kemampuan fungsi seksual setiap hari, setiap orang. Lalu ada tidaknya rangsangan seksual. Rangsangan seksual kan karena tidak ada pasangan, ya. Nah, mungkin bisa dari video yang seperti yang banyak beredar di YouTube itu, ya. Saya kira seperti itu, ya. Ya, terima kasih, Prof. Ini juga masih dari penanya yang sama ini, Prof. Aku sebenarnya sesudah ini mau vaksin, tapi itu ada informasi yang kadang-kadang membingungkan. Ada yang bilang vaksin bisa membuat penis menjadi rusak, ada yang bilang vaksin membuat penis malah menjadi lebih besar. Nah, itu gimana, Prof? Nah, itu banyak beredar seperti itu, bahkan ada tulisan eh, 1-2 tulisan. Nah, kalau saya masih tidak bisa membenarkan itu. Ya, kalau saya masih tetap berpegang karena belum ada data yang sahih ya. Jadi menurut saya nggak ada pengaruhnya gitu ya. Tidak ada pengaruh langsung terhadap penis gitu ya. Kalau terhadap kekebalan tubuh ya gitu ya. Iya. Saya kira seperti itu. Nah ini kok hilang ini? Memang hilang atau gimana? Masih, Prof. Masih. Ya. Kalau misalnya vaksin malah membuat ukuran penis menjadi besar, itu kayaknya bakal banyak orang yang akan minta vaksin berulang, Bro. Yang rugi pemerintah nanti. Mungkin bisa jadi itu karena beberapa materi yang beredar secara bombastis mungkin lebih kepada misinformasi kali ya, karena penelitiannya juga belum banyak ya, Prof, ya, yang menyatakan ke sana. Karena Ya, jadi belum atau bisa jadi saking excited-nya ada beberapa orang yang kepingin mengajak orang supaya pada divaksin, dipikir banyak orang yang bakal menolak, jadi dibikinkan ada beberapa cerita-cerita atau tulisan seperti itu. Karena mungkin ada juga yang anti, kemudian menyebarkan informasi yang hoax yang supaya orang takut divaksin, ada juga sebagian yang supaya orang mau divaksin, dibikin deh yang kayak ada bonusnya gitu. Ya intinya tadi seperti yang Prof. Vimpi sampaikan, belum ada memang bukti ya. ya belum ada bukti yang mengarahkan bahwa ada studi atau kasus yang sudah well informed bahwa vaksin berhubungan dengan kejadian semacam apa yang berkaitan dengan penambahan ukuran atau lain-lain, dan kayaknya sih secara logika dan lain-lain juga belum masuk ya, Prof, ya. Termasuk juga berhubungan dengan fungsi seksual secara langsung juga belum banyak penelitian yang menyebutkan. Nah, Ya. ini penanya yang lain, Prof. Tapi ini tolong dijawab saja, Prof. Nggak berkaitan dengan isoman juga. Tapi pertanyaannya begini. Kalau begitu, Prof, obat alamiah apa yang bisa diberikan untuk meningkatkan gairah seksual yang sudah menurun, Prof? Nah, kalau gairah seksual ya itu artinya nafsu ya, bukan ereksi, nafsu keinginan gitu ya. Nah, kalau gairah seksual berkurang itu kita kembali pada sebabnya apa, penyebabnya apa. Ya, penyebabnya macam-macam. Ya, katakanlah misalnya hormon testosteron yang turun. Nah, kalau penyebabnya karena hormon testosteron yang turun, ya diberikan pengobatan hormon. Ya. Kalau ada penyakit-penyakit lain yang akhirnya menyebabkan gairah seks berkurang, penyakitnya diatasi dulu. Nah, jadi itu yang saya katakan tadi. Kita kembali pada penyebabnya apa, ya.
Jadi masalah seksual itu ada faktor penyebab di belakangnya yang harus diselesaikan. Kalau tidak, nggak akan pernah selesai. Ya. Katakanlah contoh lagi, kita bicara laki-laki, perempuan juga sebetulnya, diabetes misalnya. Laki-laki yang diabetes itu akan mengalami gangguan ereksi, ya, lalu berakibat juga pada gairah seksnya hilang. Ya. Pada perempuan juga kurang lebih seperti itu. Nah, kalau diabetesnya dibiarkan, ya tetap saja akan terjadi gangguan seksual itu. Nah, itu pentingnya yang seperti saya katakan tadi. Penyebabnya apa sih ini? Ya. Itu seringkali saya katakan sama seperti orang panas misalnya. Panas itu kan bukan penyakit. Ya. Jadi kalau orang panas ke dokter, dokter pasti mencari ini. Panasnya ini karena apa nih? Karena demam berdarah, karena kolera, karena tifus. Nah, itu harus diatasi. Ya, jadi bukan panas diobati apa, bukan ya. Panas diobati apa, penyebabnya apa gitu. Nah, ini juga nggak bisa ereksi, penyebabnya apa? Gairah seksualnya hilang, penyebabnya apa? Ya, sebetulnya kalau ketahuan penyebabnya mudah sekali mengatasinya. Jadi kalau karena hormon testosteron turun, ya obati dengan testosteron. Kalau ada diabetes, diabetesnya obati dulu. Nah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Kalau kurang jelas silakan ya disambung lagi. Ya, Prof. Wimpi ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya ketika gairah seksual itu menurun atau desire-nya menurun atau mungkin namanya lainnya nafsu, libido Ya. kan gitu ya Prof ya, atau hasrat seksual, itu harus dipastikan dulu penyebabnya apa. Jadi tidak serta-merta tadi bertanya tentang obat apa gitu ya langsung bisa pukul rata satu obat, atau tadi malah memintanya obat alamiah itu langsung bisa meningkatkan kembali dorongan seksualnya. Padahal sebenarnya berantem dengan istri juga besoknya sudah bisa gairah seksualnya menurun kan begitu. Jadi kata kuncinya ya nggak perlu obat kan begitu. Karena gangguan seksual penyebabnya bisa fisik, bisa psikis, dan kombinasi ya Prof antara fisik dan psikis itu. Oke, kita coba lagi lihat ini karena ada beberapa pertanyaan yang ternyata tidak pas untuk ditanyakan di sesi seksologi. Nah ini ada ini nyambung yang tadi, Prof. Prof, kalau demikian, jika hormon testosteron itu turun dan kemudian perlu diobati, tetapi saya perlu tahu nih tanda-tanda dari hormon testosteron turun dan biasanya kapan sudah dimulai, Prof, terjadi? Nah, ini yang bertanya laki-laki ya? Laki, Prof, laki. Laki ya. Jadi begini. Jadi hormon testosteron itu tidak hanya diperlukan oleh laki-laki, tapi perempuan juga memerlukan hormon testosteron, walaupun pada apa ya kadar yang berbeda, jauh berbeda antara laki-laki dan perempuan. Jadi testosteron itu fungsinya banyak sekali. Salah satu memang untuk fungsi seks, nafsu seks, ereksi, penis, nah itu diperlukan pada laki-laki. Kalau pada perempuan, ereksi klitoris, perlendiran vagina itu memerlukan testosteron. Itu kalau dari sudut seksnya. Tapi yang lain itu perkembangan otot misalnya. Lalu pembentukan sel darah merah, tulang, pembentukan tulang itu dipengaruhi oleh testosteron, kenyamanan hidup, ya, bahkan kemampuan berpikir, memori itu dipengaruhi oleh hormon testosteron. Kenyamanan hidup secara keseluruhan itu dipengaruhi oleh testosteron. Ya. Jadi kalau hormon testosteron turun, maka akan terjadi perubahan-perubahan menyangkut yang tadi itu. Ereksi terganggu kalau pada laki-laki, ototnya berkurang, ya, tulangnya keropos, kurang darah, anemi gitu ya. Lalu kenyamanan hidupnya berkurang, memorinya terganggu. Nah itu. Nah, jadi itu tanda-tandanya gitu. Jadi kalau orang sering capek tiap hari, sering capek gitu ya, padahal dia nggak ngapa-ngapain, nggak ada kegiatan, kok capek terus. Nah, salah satu penyebabnya bisa karena hormon testosteron turun. Ya, kok tiap hari tulang-tulangnya sakit, kok tiap hari makin hari lemaknya makin banyak, makin gemuk misalnya. Padahal makannya sedikit. Nah itu perlu diduga ya kemungkinan ada kaitan dengan
hormon testosteron dan beberapa hormon yang lain. Jadi hormon itu banyak macamnya. Salah satu ya hormon testosteron. Yang lain ada macam-macam seperti hormon pertumbuhan, tiroid, itu kan hormon juga. Ya. Jadi saya kira seperti itu. Jadi kalau mengalami gejala-gejala seperti itu, ya salah satu kemungkinan adalah karena menurunnya atau kurangnya kadar hormon testosteron. Itu memerlukan pemeriksaan. Jadi nanti dokter akan memeriksa kalau memang benar terjadi penurunan kadar hormon testosteron, ya pengobatannya ya diberikan pengobatan testosteron, tentu dengan syarat. Syaratnya apa misalnya? Memang tidak boleh ada kontraindikasi. Kontraindikasi artinya sesuatu hal yang menyebabkan orang itu nggak boleh menerima hormon testosteron. Itu kan ada ketentuannya nanti. Ya, mudah-mudahan cukup jelas ini ya. Kalau nggak, silakan disambung. Ya. Ya, kemarin juga sempat ada yang nyentil tentang bertanya di session yang lalu, kalau pemeriksaan testosteron itu hanya pada laki-laki dan bagaimana prosedurnya yang diambil apa? Jadi banyak yang berpikir jangan-jangan yang diambil bukan darah gitu, Bro. Oh ya, ya, ya. Itu banyak orang menganggap hormon itu sperma gitu, bukan? Iya. Gitu. Hormon itu ada di darah ya. Ya. Jadi hormon itu beredar di seluruh tubuh, itu yang menentukan kehidupan kita manusia. Jadi kalau hormon tidak normal, ya hidup kita tidak normal. Ya, untuk memeriksa yang masih digunakan di seluruh dunia, yang dianggap valid ya, yaitu melalui darah. Ya, jadi silakan diperiksa darahnya pagi hari di laboratorium, itu dengan pengantar tentu, pengantar dari dokter. Hormon apa yang diperiksa, katakanlah testosteron misalnya, itu sebaiknya pagi diambil, pagi dan malam harinya puasa dulu gitu ya, sebelum paginya ke laboratorium itu. Saya kira itu sangat menentukan. Bahkan kalau saya kaitkan dengan konsep anti-aging medicine, orang itu menjadi tua, ya cepat tua, ya menjadi tua karena hormonnya turun gitu. Jadi kalau hormonnya dipertahankan nggak turun, ya tegasnya proses penuaannya diperlambat, gitu. Nggak cepat tua. Gitu. Ya, oleh karena itu orang-orang di negara maju itu yang sudah sadar dengan konsep ini, usia harapan hidupnya kan lebih panjang dibandingkan dengan usia harapan hidup di negara-negara maju. Sebagai perbandingan, misalnya Amerika dibandingkan dengan Indonesia, gitu kan. Nah, di sana kan memang usia harapan hidupnya yang jauh lebih panjang dibandingkan kita. Ya, itu kira-kira. Ya, dan sekalian juga mengingatkan bagi yang masih ada di Zoom, sekaligus juga nanti ini kita akan posting juga di YouTube untuk bisa disebarkan lebih banyak lagi. Testosteron itu tidak melulu identik dengan laki-laki saja, Prof ya. Jadi perempuan juga memproduksi testosteron, tentu saja dalam jumlah yang lebih kecil, sangat kecil malah. Tapi memang juga tadi Prof. Wimpi menyebutkan bahwa testosteron ini jangan dianggap sembarangan, bahkan ini bisa jadi kedepannya adalah salah satu hormon yang bakal menjadi andalan untuk diperiksa, karena jika terjadi penurunan, tadi seperti Prof. Wimpi menyebutkan beberapa gejalanya, itu bisa jadi adalah penentu dari sudah terjadinya proses penuaan, dan otomatis juga akan mengganggu kualitas hidup harian. Jadi ketika ingin berkualitas, supaya kualitas hidupnya lebih baik, salah satunya adalah mempertahankan level of testosteron supaya tetap optimal. Begitu ya, Prof? Ya. Bentar. Mana duluan ini? Nah, ini ada yang lucu lagi, Prof. Bagaimana, Prof? Apakah mengonsumsi darah kobra atau daging kambing itu bisa meningkatkan libido? Ini pertanyaan sering ya, Prof? Sering banget yang ini. Ya, sering banget ya. Kalau saya sih tidak yakin karena tidak pernah ada bukti ya. Daging kambing ya kita tahu ya mengandung protein yang cukup ya. Ya silakan aja. Ya. Nah, mungkin efek placebo kali, Prof ya, sugesti atau efek placebo. Kalau dikaitkan dengan seks ya tidaklah gitu. Apalagi darah kobra gitu. Itu jelas
sebuah iklan yang tidak benar. Kalau daging termasuk daging kambing ya kaitannya dengan protein ya. Jadi tidak semata-mata daging kambing. Protein pun memang diperlukan bagi tubuh kita. Tubuh kita memerlukan protein yang cukup ya. Tetapi tidak ada kaitan langsung dengan seksnya jadi lebih bagus, misalnya. Tidak seperti itu. Ya. Karena kan banyak itu para laki-laki yang katanya, Prof, itu kalau ingin berhubungan seksual ntar malam, sorenya makan daging kambing dulu gitu ya. Ya, oke. Di jam ya. Mungkin ini adalah salah satu apa namanya hoax yang dulu sangat diprovokasi masif oleh para penjual daging kambing kali, Prof. Mitos supaya mitos, laku gitu ya. Ya, tapi memang praktek-praktek seperti ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat. Mungkin ini boleh disebutkan sebagai kategori yang dimaksud dengan praktek-praktek orang mencari afrodisiak itu ya, Prof ya, untuk mendongkrak dorongan seksual. Banyak banget itu. Sebenarnya di luar negeri ada istilah Spanish fly, menggunakan caviar, ya. Ya, banyak ya. Jadi tetap seperti itu memang banyak di masyarakat, bahkan di negara maju juga gitu. Karena itu kesempatan untuk apa namanya cari duit gitu. Itu aja sebetulnya. Tapi intinya tadi Prof Bimpi mau menegaskan ya bahwa jika yang terjadi adalah suatu hal yang sudah patologis, disease atau penyakit sudah well confirm diagnosisnya, dan itu gangguan fungsi seksual, misalnya gangguan ereksi dan gangguan dorongan seksual, kayaknya dengan obat-obatan alamiah herbal tidak banyak membantu. Karena harus diketahui kemudian penyebabnya, dan kalaupun membutuhkan obat, misalnya pembantu ereksi, itu sudah cukup banyak obat-obat yang bisa menjadi pilihan, dan itu sudah terukur dosisnya dan bisa membantu. Ya Prof ya, misalnya untuk gangguan fungsi ereksi sudah ada obat-obat golongan PDI-PAS inhibitor misalnya kalau memang itu dibutuhkan. Dan itu sudah jika ditanyakan ke dokter, berkonsultasi ke dokter dengan dosis terukur tentu akan bisa membantu. Dibandingkan dengan mencoba-coba dengan obat herbal, ngakunya herbal, tahu-taunya oplosan, nanti malah lebih beresiko lagi. Gitu. Itu sangat berbahaya. Gitu. Iya, betul. Karena kejadian-kejadian seperti yang mati, meninggal mendadak dalam hubungan seksual, ternyata juga ada riwayat mengonsumsi obat kuat dalam tanda petik, dan ternyata yang bersangkutan mungkin punya penyakit yang bisa mengakibatkan ketika aliran darah dipompa demikian kuatnya berakibat buruk, terutama kepada mereka yang memiliki penyakit jantung, apalagi mengonsumsi obat jantung yang ada golongan nitratnya, gitu ya, Prof? Ya. Oke, ini masih ada tersisa 2 pertanyaan sementara ini. Nah, Prof, bagaimana? Nah, ini agak di luar, tapi mohon dijawab, Prof, mumpung ada sesi ini. Prof, bagaimana itu jika kelamin di usia dewasa katanya kemarin tidak bisa dibesarkan? Cuma kalau saya mau menyuntikkan silikon, itu apa boleh? Ya, nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Jadi seperti pernah saya katakan itu ya. Jadi perkembangan organ kelamin khususnya penis itu kan dipengaruhi oleh hormon. Ya, itu bisa dilihat sejak masa kecil gitu. Ya, jadi sampai sekarang itu banyak orang tua membawa anaknya umur 10, umur 12 itu kok kelaminnya kecil banget. Kok gemuk sekali, malah bagian dadanya tumbuh seperti perempuan. Nah, itu masalah hormon pasti. Nah, kalau pada masa itu karena memang ada gangguan hormon bisa diberikan pengobatan. Tapi kalau orang itu sudah dewasa, apalagi sudah menikah, sudah punya anak, berarti dia normal sebetulnya. Dari sudut hormon dia normal. Berarti fungsi seksualnya dia normal. Organ kelaminnya sesungguhnya normal. Tapi lalu dia bergila loh, dibandingkan teman saya kok saya lebih kecil, ya sama aja. Ya, sama aja dengan teman saya kok lebih tinggi dari saya. Kok saya lebih pendek gitu. Apa harus sama setinggi dia? Kan tidak juga gitu kan. Ya, nah, kira-kira seperti itu. Teman saya kok lebih kuat dari saya tenaganya, saya kok enggak, kan enggak harus sama. Ya. Jadi kalau digunakan silikon, yang terjadi adalah ketidaknormalan nanti.
ya. Ukurannya diameternya khususnya mungkin lebih besar ya, tetapi biasanya berbenjol-benjol, tidak rata, dan ada korban yang pernah mengalami itu ya, karena terlalu masuk ke pembuluh darahnya ya, bahkan nggak bisa ereksi dia ya, karena tersumbat pembuluh darahnya. Jadi hati-hati, karena itu memang tidak dianjurkan, bahkan dilarang, seharusnya dilarang itu ya. Saya kira itu bagi pertanyaan itu ya. Ya, Jadi jangan nggak cuma benjol-benjol, Prof. Kadang-kadang bentuknya seperti bola tenis. Itu dia. Kalau Acara sudah yang berbentuk seperti bola tenis, bagaimana bisa penetrasi ya? Gitu. Ya, di acara yang lalu sempat saya sampaikan itu gambar-gambar itu, foto pasien yang korban silikon itu. Ya. Jadi jangan lakukan itulah, ya. Saya kira itu, ya. Ya, dan sebagai catatan juga buat yang bertanya ini, kadang-kadang praktek-praktek penyuntikan silikon itu berpindah-pindah. Ya, jadi dia juga biasanya menerima klien juga secara berkelompok gitu, dijadiin satu. Jadi habis disuntikin rame-rame, bulan depannya udah kabur. Jadi nggak bisa lagi dituntut. Ya, kadang-kadang udah ada yang benjol secara singkat, udah pada cepet benjol, akhirnya malah nggak bisa mencari tahu lagi siapa yang menyuntikan ada di mana. Ya. Udah hilang. Udah hilang. Ya, jadi hati-hati, tidak cuma silikon, ada minyak orang-aring, juga ada yang memasukkan velor, gotri, ada yang di penjara itu memasukkan apa namanya sikat gigi yang dipotong-potong, katanya biar ada variasi di kelaminnya, biar ada benjol-benjol, diduga pasangannya bisa senang. Rupanya jangan-jangan pasangannya malah kesakitan ya jika melakukan itu. Nah, ini ada satu lagi terakhir, Prof, pertanyaan yang masuk. Apa semua diabetes itu memang mengakibatkan gangguan seksual? Gangguan seksual apa saja dan apa yang harusnya diperhatikan, Prof? Ya. Oh, tadi ada menyebut DM itu. Kalau tidak dikontrol, ya. Jadi diabetes yang tidak dikontrol dalam waktu lama bisa menimbulkan itu. Kalau pada pria, ereksinya terganggu tadi. Ereksi terganggu, lalu sensitivitasnya berkurang juga, tidak sensitif. Kalau itu terganggu, kemudian pada akhirnya akan menimbulkan gairah seksualnya hilang. Kalau pada perempuan juga seperti itu. Perempuan, perlendiran vaginanya hilang, berkurang. Lalu sensitivitasnya juga hilang. Klitorisnya susah ereksi. Ya, sehingga pada akhirnya ketika melakukan hubungan seksual terasa sakit. Ya, jadi kalau pada pria ya nggak bisa ereksi, terganggu ereksi. Ya, saya kira itu. Jadi bagi yang mengalami diabetes ya harus dikontrol. Ya. Nah, sehubungan dengan jangan beli online gitu. Ya, karena diabetes itu bukan sesuatu yang sederhana sebetulnya. Ya, bahkan bisa berbahaya. Oleh karena itu jangan lupa untuk kontrol ke dokter yang menangani diabetes itu. Saya kira itu ya. Ya. Dan itu benar-benar harus dikonsultasikan dengan baik, nanti akan menerima terapinya, dan juga terapi itu harus terukur dan diikuti, karena jangan sampai kemudian tiba-tiba putus obat dan kemudian mencoba lagi obat-obat lain yang dibeli online, yang kadang-kadang itu herbal dan lain-lain yang belum tentu juga memiliki potensi untuk bisa mengendalikan gula darahnya. Dan itu rupanya karena kejadiannya juga di usia mulai muda ya banyak, Prof ya. Jadi tidak salah juga akhirnya mereka-mereka yang mengalami gangguan seksual juga pada usia muda. Banyak orang yang berpikir usia muda masih aman-aman aja, padahal ternyata sudah banyak. Tentu saja Prof Impi dan yang handle kasus-kasus kesehatan seksual akan sangat paham sekali, karena sekarang banyak anak muda yang datang untuk melakukan terapi, termasuk rokok dan alkohol ya, Prof. Karena kemarin banyak yang bilang kalau mengkonsumsi alkohol ditambah kopi jadi semangat itu, Prof. Ya, alkohol itu memang tidak harus dilarang. Artinya alkohol dalam konsentrasi yang rendah memang nggak masalah. Katakanlah seperti pada anggur merah misalnya, itu kan ada alkoholnya, tapi kan rendah. Ya, tidak setinggi pada arak misalnya itu. Jadi yang penting lagi ya tidak mabuk gitu, dan jangan sangat tergantung ya. Saya kira itu. Ya. Jangan berlebihan dan jangan tergantung, karena kalau sampai adiksi dan apalagi
overuse, nanti tentu saja efek buruknya yang diterima. Bahkan kalau disebutkan kalau anggur merah dan beberapa jenis alkohol yang dari wine itu Prof kan ada kandungan resveratrol ya, malah itu antioksidan ya. Tapi itu memang benar-benar yang terukur, mungkin kita pahami misalnya dikonsumsi pagi 1 sloki rutin, tidak sampai bikin mabok, mungkin hanya untuk menghangatkan badan, mungkin ada manfaatnya. Jadi sesuatunya juga kita semua perlu mengetahui ya, apakah itu akan berfungsi, bermakna buat tubuh, atau ternyata berefek buruk. Dan satu-satunya jalan terbaik untuk mencari tahu itu adalah bertanya kepada orang yang tepat, tidak cuma melihatnya di media saja, di gadget saja, di media sosial. Jadi tanyakanlah ke ahlinya atau ke para dokternya, termasuk berbagai informasi sekarang berkaitan dengan COVID. Jadi jangan ditelan mentah-mentah semua informasi yang kelihatannya hanya berasa ingin mendukung rasa atau emosi diri sendiri, kemudian itu merasa dianggap paling benar dan disebarkan secara masif, padahal belum tentu benar. Jadi pandai-pandai dan bijaklah bermedia sosial juga. Ini Prof, pertanyaan sudah habis. Mungkin nanti Prof ada semacam tambahan atau close statement, tapi saya ingin mengundang dulu Prof Alex, masih di ruangan nggak ini ya? Prof Alex, apa ada yang ingin diberikan informasi tambahan dari apa yang sudah kami bahas tadi? Silakan. Nah, saya kira sudah tadi cukup banyak, tapi sedikit saya tambahkan. Sebaiknya kalau akan manajemen masalah seksual itu, terutama juga disfungsi ereksi, seharusnya komprehensif ya, psikis, fisik, sosiokultural, lifestyle, dan spiritual. Kadang-kadang ada juga tata cara spiritual yang tidak sehat. Nah, kadang-kadang tata cara dari spiritual itu yang tidak rasional. Nah, itu tidak boleh, mestinya tepat dulu. Oleh karena itu harus komprehensif, saling mendukung. Dan jangan saling menjatuhkan dulu. Nah, itu penting itu. Misalnya lifestyle itu perlu juga itu. Sebab ada beberapa pasien saya itu sebenarnya karena apa? Karena dia ikut tradisi agamanya yang berlebihan sehingga tidak anti aging. Tapi itu secara spiritual benar menurut dia. Saya kira agama itu tidak mungkin begitu. Tata cara agama itu sebetulnya rasional dan harus sehat. Itulah. Jadi jangan nanti pemuka agama kalau saya katakan ini dia tersinggung nantinya. Nah, tapi kalau spiritual itu memang rasional, sehat, tidak ada masalah. Tapi kalau sampai merusak tidak benar. Jadi harus komprehensif. Nah, untuk komprehensif itu tidak mudah. Karena kadang-kadang kita berbeda pendapat dengan beberapa tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh ilmu keilmuan lain. Nah, oleh karena itu memang harus ini terpadu. Jadi harus komprehensif. Misalnya gini, pola hidup, pola makan, pola tidur, pola olahraga, pola berpikir, pola berperasaan. Kadang-kadang pernahkah kita selalu empati terhadap pasangannya? Belum tentu. Itu masalahnya. Jadi komunikasi seksual itu penting sekali. Oleh karena itu kalau mau hubungan seks, itu komunikasi seksual harus dipersiapkan. Kemudian selain itu posisi hubungan seks. Pernah tidak kita bicarakan posisi hubungan seks yang baik itu bagaimana? Jarang kan langsungnya asal tancap saja, masukkan selesai. Nah, pernahkah kita pikir kemana arah penis kita itu? Misalnya, terus wanita juga kemana mau diarahkan penis pasangannya itu? Nah, pernahkah kita pikirkan G-spot itu di mana letaknya? Salah satu misalnya. Itu harus sama-sama. Jadi pada laki-laki juga puas, wanitanya juga puas. Ini tidak mudah, harus dipelajari. Kalau perlu diukur, oh segini, ya ini G-spotnya di sini. Tidak mudah itu. Saya ngajar pasien saya mencari G-spotnya, kadang-kadang sampai seminggu tidak ketemu-ketemu. Nah, kemudian sudah dikasih tahu gini-gini, coba diarahkan. Sampai saya tunjukkan juga akhirnya di depan suami. Dan ini gini caranya, cari-carinya gini. Nah, kemudian sudah kasih PR, sampai di rumah dilakukan itu. Karena sudah amat tidak tahu, terpaksa saya tunjukkan di sini kira-kira. Nah, saya bilang sama suaminya, kalau sampai mata istrinya terbalik berarti sudah kena G-spotnya. Saya gitu kan. Cari yang baik, caranya gini. Nah, kalau sudah ketemu sekali, selanjutnya bisa. Jadi tidak mudah lah secara komprehensif itu hubungan seks yang benar, bermutu,
dan keduanya sama-sama ini Mas. Saya kira cukup sekian dia dulu. Mungkin lain kali nanti kita lanjutkan ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Prof. Alex atas tambahan informasinya. Saya coba cek lagi. Oke, semuanya sudah. Biasanya ini Pak Surya dan Pak Harun rajin ini bertanya, tapi Pak Surya dan Pak Harun bergabung ini, tapi tidak bertanya ya. Oke, nggak apa-apa. Sudah pada paham ya. Ya. Jadi sebelum kita akhiri sesi Telekodina ini, pada kesempatan kali ini kita sudah bisa cukupkan. Nanti kita akan bertemu lagi dengan topik-topik yang lain. Dan sesi ini kita akan record, akan kita unggah nanti ke YouTube. Linknya ini bisa dibagikan nanti kepada teman-teman yang lain yang juga isoman, keluarga, atau anggota masyarakat yang lain. Nah, sebelum kita akhiri, silakan Prof. Wimpi untuk memberikan last statement-nya. Silakan. Ya, terima kasih. Saya kira teman-teman sekalian, dalam masa pandemi ini, khususnya terkait dengan seksualitas, ya kita mestinya lebih hati-hati, lebih bijak, ya, dan ikuti prokes yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Itu saja sebetulnya. Jadi jangan sampai justru pada masa pandemi ini kita membuat kesalahan hanya disebabkan karena berita-berita hoax, ya, termasuk iklan-iklan di media sosial yang terkait dengan fungsi seksual. Saya kira seperti itu. Semoga kita tetap sehat dan bahagia dan bisa melewati masa-masa sulit ini. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Saya sampaikan. Ya, terima kasih Prof. Wimpi, Prof. Alex. Ini sudah ada respon juga Sukmo, Prof. Mendengarkan saja rasanya sudah puas gitu. Ya, oke. Jadi demikianlah sesi Telekodina untuk hari ini di Medio hari Minggu di sesi kedua untuk pembahasan topik seksologi atau permasalahan seksual. Kita akan bertemu di kesempatan yang lain. Jadi harapan kami untuk teman-teman yang atau warga yang sedang menjalankan isolasi mandiri tetap bisa pikirannya rileks dan jauh dari hal-hal yang bisa memunculkan stres, ya. Jadi semuanya bisa meningkat lagi imunitasnya jadi lebih terjaga, karena itu yang akan sangat membantu nanti untuk bisa segera pulih, dan kami menyiapkan ruang buat telekonseling bertanya dan mendengarkan topik-topik selama isoman. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa membantu untuk menambah tambahan pemahaman, termasuk konteksnya dalam hal ini adalah konteks seksual untuk hari ini. Tapi nanti silahkan untuk mengikuti sesi-sesi yang lain untuk melengkapi permasalahan-permasalahan yang ingin diketahui seputar permasalahan kesehatan selama masih masa isolasi. Jadi harapannya tetap bisa segera pulih, dan kami dari Telekodina mengucapkan terima kasih buat semuanya. Sekali lagi terima kasih buat Prof. Alex, tentu saja terima kasih buat narasumber yang mendampingi kita dari awal sampai dengan siang ini, Prof. Wimpi Pangkahila. Dan pada semua warga, kalimat terakhir atau jargon kita kali ini sebelum menutup sesi adalah, oh ya, satu lagi kepada Dr. Ketut Widiasa yang juga mendampingi kita di belakang layar. Ya, terima kasih Dr. Ketut Widiasa. Jadi sekali lagi kita tutup dengan jargon kita Telekodina. Tetap sehat, tetap bahagia. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak Alex. Terima kasih.